Yo, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akhirnya bisa record untuk Bitcoin lagi ya. Jadi terakhir kali upload video itu sekitar 4 harian yang lalu, itu di pagi-pagi ya, itu tanggal 6 sebelum saya keluar kota, dan kemarin malam udah pulang ya. Hari ini udah bisa upload video lagi, bikin video lagi ya untuk di channel ini. So, jadi langsung aja diawali untuk informasi nih ya teman-teman di investing.com ya, seperti biasa. Ini nanti malam sekitar jam 7.30 malam nanti ya. Ini ada pengumuman untuk data CPI teman-teman ya. Jadi memang kalau yang nanyain data CPI itu ngaruhnya seperti apa atau nanti keluarnya bagaimana gitu kan ya, balik lagi kan kita nggak ada yang pernah tahu kan nanti hasilnya 8,0 ke atau 8,3. Cuman yang diekspektasikan adalah 8,3%. So kalau memang nanti malah berada di atas 8,3%, ya market lebih cenderung untuk endlosor lagi atau tertekan kembali gitu ya. Cuman kalau misalkan mampu di bawah 8,0, ya market lebih cenderung bisa rebound lah. Ya kalau misalkan cuman di sekitar 8,2, 8,3, maybe dia cuman tersideways aja atau koreksi kecil. Jadi kita lebih aware untuk yang kalau di atas 8,3 atau di bawah 8,0, itu aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan untuk melihat persentasenya, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Jadi kalau di bawah 8,0 itu menurut saya lebih condong untuk ya market bisa dikasih rebound dulu atau dikasih napas terlebih dahulu untuk jangka pendek. Ingat, jangka pendek gitu ya. Jadi bukan berarti ini bakalan siap bull run lagi atau enggak ya. Cuman kalau misalkan di atas 8,3 itu yang harus diwaspadai, market bisa kembali tertekan, maybe Bitcoin bisa visit kembali ke beberapa area support terdekatnya gitu ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai nanti malam nih. Next, ini untuk USD dominance time frame 4 jam seperti biasa ya. Jadi memang terakhir kali ini dia sangat volatile ya, makanya si Bitcoin juga terpengaruh juga ya. Ya pasti ya kebalikannya, kalau misalkan dia rebound ya Bitcoinnya endlosor, tapi kalau misalkan dia endlosor ya Bitcoinnya akan rebound gitu. Dan ya kita bisa lihat ini masih bisa dipergunakan ya untuk area box warna orange ini, beberapa kali kena visit dan terakhir kali pun ini kena reject. Ya kena reject, kemudian dia sempat mantul nih box warna biru ini ya. Kenapa saya masih tandain box warna biru ini? Karena memang kita bisa lihat terakhir kali di sini adanya rebound atau ya kenaikan lah, pemantulan di area box warna hijau ini ya. Di warna biru, sorry di warna biru. Kemudian dia endlosor ya, mantul dari box warna kuning ini atau orange ini ya. Kemudian dia dropnya pun nggak jauh-jauh dari box warna biru ini, akhirnya mengalami pemantulan. Jadi kurang lebih area sini masih bisa dipergunakan, area orange ini atas ini masih bisa kita anggap sebagai area strong resistance terdekat untuk si USD dominance, karena kita bisa lihat beberapa kali ini kena reject lumayan kuat ya. Nah untuk jangka pendeknya sekarang ini secara time frame 4 jam kita bisa lihat dia bermain di range ya EMA 34 dan 55 plus box warna orange ini, yang ini menjadi supportnya pastinya ya. Supportnya support kuat, and then di sini menjadi area resistance, confluence of resistance kalau kita tarik lagi. Nah ini ada box warna biru. Nah ya jadi pas banget ada yang EMA 34, 55 ya, dan juga area sebelumnya menjadi area support. Nah, ketika di flip ya menjadi resistance pastinya ya. Jadi bisa diperhatikan dua range area ini terlebih dahulu untuk jangka pendeknya. Ya ini di kisaran 6,06 sampai 6,11% untuk area resistance box warna biru ini, dan box warna orange bawah support ini di kisaran 5,87 sampai 5,93%. Ya jadi secara overall dia masih tersideways saja terlebih dahulu di area sini menjelang nanti data CPI nanti malam ya. Kalau misalkan dia break dari salah satu, next targetnya kalau dia breakdown ya ke box warna hijau ini di sekitaran 5,74 sampai 5,78%. Tapi kalau misalkan nanti dia malah rebound teman-teman ya karena data CPI nanti malam, so next target yang bisa kita waspadai adalah box warna orange ini. Ini di sekitaran 6,33 sampai 6,37% ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya menjelang data CPI nanti malam dia masih tersideways aja di range area sini ya. Jadi kalau ini dulu yang perlu sekali diperhatikan ya, kalau misalkan dia breakout next target ke kisaran berapa, tapi kalau dia breakdown next target ke support area berapa sudah saya infokan ke teman-teman sekalian ya. Untuk jangka pendeknya terlebih dahulu, karena memang ini kan sudah beberapa jam lagi nanti menjelang nanti malam ya untuk rilis data CPI-nya nih. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Next ini untuk si Bitcoin Bitcoin dominance terlebih dahulu ya. Jadi memang terakhir kali ini membentuk yang namanya seperti rising wedge pattern, dan ya dia mampu break ya dari box warna orange ini. Kemudian dia retest dulu ya, ketika udah break retest dan melanjutkan penguatannya kembali. Ya jadi memang
kemarin juga sudah saya sampaikan, bisa nggak dia breakout? Bisa. Ya dari rising wedge ini bisa breakout kalau misalkan dia mengalami percepatan tren, dan ini yang terjadi pada Bitcoin dominance time frame 4 jamnya. Dan yes, ini sudah saya tandain atau infokan juga di beberapa video yang lalu ya, untuk next target resistance yang cukup kuat untuk si Bitcoin dominance-nya atau dominasi Bitcoin. Ini di garis warna merah ini kita bisa lihat dia kena reject lumayan kuat ya. Iya, kuat banget lah di sini secara time frame 4 jamnya. Ini di sekitaran 47,68 sampai 47,7%an ya. Kisaran-kisaran area itu kita bisa lihat mendapati rejection cukup kuat, cukup strong ya. Makanya sekarang ini dia akhirnya sedang akan retest terhadap EMA 55 atau garis warna merah ini. Ini semenjak 23 Mei akhirnya dia retest lagi sekarang ini, teman-teman. Ya jadi udah lumayan lama ya. Di sini akhirnya tuh dari sini ke sini akhirnya dia retest kembali. So yang harus kita perhatikan seperti sebelumnya nih. Ya, ketika memang dia terakhir kali ini breakdown ya, terus going up, retest bisa melanjutkan penguatannya kembali. Nah, ini untuk yang kita concern saat ini. Apakah dia retest untuk bisa melanjutkan penguatannya atau bahkan retest kembali untuk break area strong resistance ini, atau malah dia terbreakdown. Nah, kalau misalkan dia terbreakdown, wah ini lumayan dikasih angin segar lah untuk altcoinnya. Ya, jadi ini dulu yang perlu sekali diperhatikan adalah EMA 55 secara time frame 4 jamnya. Kalau misalkan dia mantul, wah ini kurang baik ya. Dan area resisten yang perlu sekali kita perhatikan di kisaran 47,7% lah, kisaran-kisaran area itu. Nah, kalau misalkan dia breakdown, beberapa area support yang perlu sekali kita perhatikan ini adalah zona pertama. Ini di sekitaran 46,54 sampai 46,6%. Next lagi di area sini, ini di sekitar 46,17 sampai 46,3%. Beberapa area support tadi bisa sekali diperhatikan ya, untuk dia bisa mengalami yang namanya pemantulan atau rebound lagi. Jadi let's say lah dia terbreakdown. Kenapa kita harus antisipasi di beberapa area support ini? Jikalau memang dia ini breakdown lagi dan dia retest di sini malah mengalami pemantulan atau rebound. So kalau ini yang terjadi berarti ketika dia mantul lumayan seperti ini, altcoinnya itu akan tertahan atau malah ada beberapa yang glosor. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area support yang perlu sekali diperhatikan ketika memang dia terbreakdown dari EMA 55 atau garis warna merah ini. Dan jikalau untuk dia bisa rebound kembali, testing lagi di strong resistance-nya ini, kita bisa sekali perhatikan ya, apakah di sini adanya rejection cukup kuat atau malah dia mampu breakout. Kalau misalkan dia ada atau kita melihat adanya rejection yang cukup strong, maka bisa mengambil kesempatan untuk altcoinnya. Maybe ketika dia ada rejection cukup kuat, so altcoinnya mungkin akan dikasih napas. Nah, kita bisa ambil kesempatan di situ untuk altcoinnya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, teman-teman ya. Next ini untuk Bitcoin secara daily time frame, yes. Jadi terakhir kali dia sudah mampu break dari box warna orange ini ya, kisaran 30.500-an sampai 30.700-an. Next lagi di kisaran 31.000 dolar juga udah dia mampu ya break juga. Nah, di sini yang perlu sekali kita perhatikan sekarang ini adalah EMA 34 secara time frame daily. Ya, kita bisa lihat di sini mendapati rejection beberapa kali. So, memang area sini menjadi next target area atau bisa dibilang juga strong resistance untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, jadi kurang lebihnya ketika memang market kita bilang rebound gitu ya, ini bisa menjadi salah satu area yang bisa dipertimbangkan buat teman-teman sekalian, maybe untuk cicil beli bear atau akumulasi bear dan lain sebagainya gitu ya. Dan untuk support bawahnya ini masih bisa dipergunakan ya, untuk box warna orange bawah ini. Sebentar, ini akan saya perpanjangkan ya di sini ya. Karena misalnya kita lihat ya dari 30 Mei ya sampai terakhir kali itu di 7 Juni ini mengalami yang namanya pemantulan di area situ nih. Tuh, ya rebound yang lumayan di area sini. Jadi let's say untuk supportnya di kisaran 29.250 sampai 29.400 dolar secara daily time frame, yang bisa sekali mungkin dipergunakan atau dipertimbangkan sama teman-teman sekalian ya untuk terdekatnya. Oke. Untuk terdekatnya, tapi kalau misalkan dia jebol dari situ, next target yaitu adalah 28.600 dan di sekitar 28.000 dolar. Oke, jadi ini ada beberapa area support yang perlu sekali diperhatikan ketika dia lanjut ngelosor ya. Ini mungkin akan saya tandain warna merah aja. Nah, ini ya di bagian bawah sini, teman-teman ya. Jadi ini adalah satunya terdekatnya untuk range supportnya.
ini kedua, dan untuk benteng bawahnya lagi ini ketiga ya supportnya. Jadi bisa dipergunakan terlebih dahulu untuk area resistannya tadi sudah saya sampaikan, dan beberapa area support yang perlu sekali diperhatikan. Jadi ketika memang reaksinya, kita lihat dulu nih reaksinya apakah dia sideways atau dia malah mantul kenceng, itu bisa ambil kesempatan untuk ngambil ngelong di antara beberapa support ini gitu. Lihat dulu reaksinya seperti apa. Oke, jadi kalau misalkan reaksinya malah muncul bar red candle besar gitu, wah mendingan wait and see, sabar dulu. Tapi kalau misalkan dia terlihat, wah bar red candle-nya itu terlihat seperti kecil-kecil, kemudian sideways, ya mungkin bisa melakukan akumulasi kembali gitu, teman-teman ya. Cuman kalau misalkan dia di sini malah mantul karena data CPI yang semalam ya, kemudian kita lihat dulu reaksinya terhadap retest kembali MA34 atau garis warna biru ini, plus juga dari segi fundamental, dan minggu depan kan ada rapat FOMC lagi, maybe bisa dipertimbangkan untuk akumulasi bear ya, ataupun dengan trade plan kalian masing-masing maunya seperti apa jikalau nanti market ini malah rebound ya ke strong resistance-nya. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah akumulasi bear ya atau lain sebagainya, kalian bisa putuskan ya. Cuman kalau misalkan secara fundamental lebih baik, atau menurut saya pribadi ya, kalau misalkan dia rebound ya ini ada opportunity untuk kita nge-short lagi seperti sebelum-sebelumnya nih. Nih 1 dan 2 nih. Ya, ada opportunity seperti ini. Ya, tinggal kalian putuskan lagi. Mungkin ada dari kalian berpikir, "Oh, kali ini kayaknya bakal dibablas, Bro. Bakalan lanjut lagi ke kisaran $33.000 atau ngetes ke kisaran MA55 atau garis warna merahnya." Ya, nggak apa-apa gitu ya. Balik lagi ke trade plan kalian masing-masing. Ya, jadi saya sudah menginfokan beberapa area yang perlu sekali diperhatikan dan support-support yang perlu sekali kita lihat ya reaksinya seperti apa. Nah, kalau misalkan reaksinya sesuai dengan trade plan ya, ataupun dirasa oke, tekanan seller mulai sedikit melemah, kita bisa ngambil sedikit kesempatan lah di area tersebut atau waktu tersebut gitu ya. Ini secara daily time frame. Next, ini untuk time frame 4 jamnya lebih clear lagi ya. Jadi 4 jam ini lebih clear, kita bisa lihat ini pergejolakan ataupun volatilitas market ini benar-benar strong sekali, dan ya beberapa kali dia kena reject di box warna merah ini yang beberapa kali video lalu sudah saya sampaikan juga ya. Nih kena reject karena sebelumnya ini menjadi area support atau tahanan, ketika di flip yang menjadi resisten gitu kan. Ini di kisaran 31.300-an, 31.500-an dolar. Nah, kemudian dia drop ya, going up, drop lagi nih, tadi bikin tail candle ya ke bawah nih, shadow lumayan panjang. Ini di sekitaran 29.600 sampai bawahnya ini 29.300-an dolar ya. Jadi memang dia bermain di area sini untuk jangka pendeknya. Jadi perlu sekali diperhatikan ya. Untuk sekarang ini EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya nih, garis warna merah dan biru ya, ini berada di sekitar 30.300-an dolar, dan support bawahnya ini zona yang tadi sudah saya sampaikan nih. Ya, untuk tahanan, istilahnya tahanan kuat jangka pendek terdekat untuk si Bitcoin lah. Jadi perlu sekali dilihat dulu ya, dilihat dulu baru bisa dimanfaatkan seperti apa. Maybe kita bisa lihat seperti sebelumnya nih. Nah, ini 1, kemudian ini 2 ya, kemudian ini ketiga ya. Jadi maybe bisa dimanfaatkan lah untuk jangka pendek. Ingat, untuk jangka pendek gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, bukannya malah FOMO, tapi bisa dipertimbangkan untuk next target resistance untuk bisa melakukan aksi cicil jual atau bisa take profit gitu ya. Karena bisa kita lihat juga ini udah naik langsung dibanting lagi ya. Ini sempat struggling, naik langsung dibanting dalam seperti ini ya, terus naik lagi langsung dibanting singkat gitu. Jadi menurut saya, kalau saran saya gitu ya, ketika memang sudah profit ya tinggal cicil jual aja ya, ataupun take profit gitulah ya. Jangan terlalu tamak malah nunggu-nunggu, wah ini bakal ngepam lanjut lagi, kemarin ada bilang ke $40.000, ke $42.000 gitu ya. Jadi untuk jangka pendeknya ya, buat teman-teman yang mungkin trader harian atau yang untuk cari tipis-tipis aja gitu kan ya, nggak ada salahnya untuk take profit atau cicil jual ketika memang sudah profit dan sudah mengambil istilahnya kesempatan gitu ya. Ketika memang dia visit ke beberapa area target support yang cukup kuat, dilihat dulu reaksinya seperti apa, kemudian baru bisa make decision atau taking action atas price action yang terjadi di market. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman, area atau zona yang tadi sudah saya sampaikan untuk Bitcoin secara hourly time frame, daily Bitcoin dominance dan USDT dominance. Paling tambahan dari saya untuk secara next target resistance yang strong sekali itu di zona oranye ini di kisaran 31.900 sampai 32.600 dolar, itu masih menjadi range area strong resistance
Dan bagian bawahnya itu di sekitaran bawah sini, teman-teman. $28.000 sampai $28.600 yang masih menjadi zona strong support untuk si Bitcoin. Jadi kan secara overall dia hanya tersideways aja ya di range area sini nih. Ya, tersideways aja di range area sini, cuman untuk bagian yang strong resistance di area sini dan ini adalah strong supportnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan menjelang nanti malam. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.